Seorang legenda AC Milan yang pernah memenangkan Ballon d'Or. Seorang striker yang ditakuti di era 2000-an. Tapi, kenapa begitu keluar dari Milan, dia malah gagal total? Apakah Shevchenko hanya pemain satu klub saja? Halo Sobat KKS, selamat datang kembali di Kisah Kasih Sepak Bola, tempat kita membahas berbagai cerita unik dan kontroversial di dunia sepak bola. Kali ini, kita akan mengupas perjalanan seorang legenda, Andriy Shevchenko. Seorang striker yang pernah menjadi momok bagi pertahanan lawan. Tapi begitu meninggalkan AC Milan, seolah kehilangan sentuhan emasnya. Apakah Sheva memang hanya bersinar di Milan? Apakah Chelsea yang membuatnya gagal? Atau ada alasan lain di balik kegagalannya? Mari kita bahas lebih dalam. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen pendapat kalian di bawah. Shevchenko pertama kali bergabung dengan AC Milan pada tahun 99 dari Dinamo Kiev. Sejak awal, dia langsung menunjukkan kualitasnya. Musim pertamanya, 24 gol di Serie A. Bersama Milan, Sheva menjadi striker yang sangat klinis. Kombinasinya dengan Kakak, Rui Costa, dan Inzaghi membuat Milan menjadi tim yang sangat berbahaya. Dan puncaknya, di tahun 2004, Shevchenko memenangkan Ballon d'Or, menegaskan statusnya sebagai striker terbaik dunia. Dia juga menjadi pahlawan Milan di final Liga Champions 2003, ketika tendangan penaltinya memastikan kemenangan atas Juventus. Shevchenko bukan hanya striker tajam, tapi juga pemain yang bisa tampil di momen besar. Tapi, kenapa ketika pindah ke Chelsea, semuanya berubah drastis? Tahun 2006, Chelsea yang saat itu ditangani Jose Mourinho, membeli Shevchenko dengan harga fantastis, 30 juta. Harusnya ini jadi transfer yang menguntungkan, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Di musim pertamanya, Shevchenko hanya mencetak 4 gol di Premier League. Sangat jauh dari ekspektasi. Dia terlihat lambat, kehilangan ketajamannya, dan tidak cocok dengan skema permainan Chelsea. Mourinho juga lebih mempercayai Didier Drogba sebagai striker utama, yang membuat Shevchenko hanya menjadi pemain pelapis. Lalu, apakah ini berarti Shevchenko sebenarnya bukan striker kelas dunia? Atau ada faktor lain yang membuatnya gagal? Setelah gagal di Chelsea, Shevchenko dipinjamkan kembali ke AC Milan pada tahun 2008. Banyak fans berharap dia bisa kembali ke performa terbaiknya. Tapi ternyata, dia tetap tidak bisa menemukan sentuhan emasnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Shevchenko hanya bisa bermain di Serie A? Apakah sepak bola Inggris terlalu cepat dan fisikal untuknya? Atau memang usianya yang sudah mulai menurun? Faktanya, banyak pemain yang sukses di Serie A tetapi gagal di liga lain. Contoh, Hernan Crespo, Ricardo Kakak, hingga Ciro Immobile yang gagal di Bundesliga dan La Liga, tapi tajam di Serie A. Mungkin Shevchenko juga salah satu contoh pemain yang sangat cocok dengan taktik sepak bola Italia yang lebih terstruktur, dibandingkan dengan Liga Inggris yang lebih mengandalkan kecepatan dan fisik. Jadi, apakah Shevchenko hanya legenda AC Milan dan bukan legenda sepak bola dunia? Kita tidak bisa menutup mata terhadap apa yang dia lakukan di Milan. Ballon d'Or, Liga Champions, dan berbagai trofi lainnya adalah bukti bahwa dia memang striker kelas dunia. Namun, kegagalannya di Chelsea dan kembalinya yang mengecewakan di Milan menunjukkan bahwa tidak semua pemain bisa sukses di berbagai liga. Shevchenko tetaplah legenda, tetapi mungkin dia bukan tipe pemain yang bisa beradaptasi di sistem permainan lain. Bagaimana menurut kalian, Sobat KKS? Apakah Shevchenko tetap pantas disebut legenda sepak bola dunia, atau dia hanya besar karena AC Milan? Diskusikan di kolom komentar ya! Sampai jumpa di video berikutnya.